Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dengan NIM 2020-53141 dari kelas C, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa data kuantitatif guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Arief Setiawan, Eskom MCS. Oke, langsung saja kita ke materi. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah dilakukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Jenis data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi atau kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan,
persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 1. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain sebagainya. 2. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia dan lainnya. Oke, selanjutnya pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. 2. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada saat interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih dari 850 ton. Oke, selanjutnya jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik pada waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. 2. Data time series atau berkala adalah datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah 1. Cocok untuk perilaku nonverbal. 2. Lingkungan alami. 3. Analisis longitudinal. Kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain 1. Kurang terkendali atau lack of control. 2. Sulit dikuantifikasikan. 3. Peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. 4. Ukuran sampel kecil. Oke, next, tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh.
Apabila ada hipotesis, pengelolaan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah diperoleh, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelola data yang ada agar menampilkan hasil yang kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk mengkaji hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk grafik atau gambar. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one-way tabel, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two-way tabel ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda. Dan tiga arah atau three-way tabel ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa cara grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar alur analisis dari data. Oke, ini tahap-tahapannya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita next saja. Grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Oke, di sini ada contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik. Oke, di sini dapat kita lihat pribadinya seperti ini, teman-teman. Oke, next. Grafik polygons.
Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil. Pada sumbu horizontal atau sumbu X, kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Oke, ini terdapat contoh grafik poligon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Gambarnya seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat seperti ini. Oke. Selanjutnya grafik batang atau OGIF. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan min, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi, frekuensi, serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. OGIF merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Oke, di bawah ini ada contoh gambar grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, kita next. Min atau rata-rata. Hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Terus untuk mencari min atau mean yaitu sigma xi dibagi n. Contoh data dari suatu kelas yaitu nilainya ada 2, 8, 3, 4, dan 1. Kemudian kita jumlahkan dan N adalah banyak data yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 dan hasilnya yaitu 3,6. Oke, selanjutnya adalah median. Median adalah suatu nilai membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong, ini berarti ketiga alat ukur, yaitu mean, median, dan modenya berbeda-beda. Contoh data dari sebuah kelas, yaitu 2, 8, 3, 4, 1, dan 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Ini diurutkan dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Dapat ditemukan nilai tengahnya yaitu 3 dan 4. Jadi medianya adalah
3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5. Kenapa dibagi 2? Karena nilai tengahnya terdapat 2. Jadi kita bagi dengan 2. Oke, modus atau mod. Adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Syukianto 1990 adalah suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai 2 modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari 2 disebut multimodal. Contoh data terdapat nilai 5, 15, 15, 15, 15, 15, 18, dan 25. Punya nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Sedangkan data 5, 15, 15, 25, 25, 30, dan 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Oke, selanjutnya distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Ini dapat kita saksikan gambar distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Itu seperti ini, teman-teman. Oke, kita next. Data median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti nampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk, yaitu 1. Bentuk distribusi kecondongan, baik distribusi yang condong negatif dan distribusi condong positif. 2. Distribusi normal. Distribusi kecondongan merupakan hasil dari pengukuran data untuk menemukan posisi relatif dari mean, median, dan mode, atau bisa disebut dengan modus. Bila bentuknya distribusi normal, maka posisi mean, median, modus. Bila distribusi condong ke kanan, maka median berada di antara modus dan mean, dan modus lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara modus dan mean. Maksud saya bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara modus dan mean. Dan modus lebih besar daripada mean. Untuk menjelaskan dapat dilihat pada gambar 6. Oke, selanjutnya berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah prosedur penggunaan tabel atau grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Gambar prosedur penggunaan tabel dan grafik ada sebagai berikut. Seperti ini, teman-teman. Ada data kualitatif, kuantitatif. Yang pertama ini data kualitatif. Ada 2 mode, yaitu mode tabel dan mode grafik. Mode tabelnya adalah sebagai berikut, dan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu mode tabel dan mode grafik. Mode tabelnya adalah sebagai berikut, bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Kemudian yang mode grafik ada sebagai berikut. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tindakan atau perilaku yang salah,
Dan kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.